MK yang melarang Anwar Usman untuk menyidangkan perkara PSI ternyata sangat menyulitkan Mahkamah Konstitusi secara teknis untuk menyidangkan perkara PHPU Pileg. Nah, ini terbukti rekan-rekan sekalian, di hari pertama pada saat proses persidangan PHPU yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, di panel 3 ada perubahan komposisi hakim. Saya ingat betul salah satu komposisi hakimnya harusnya ada Anwar Usman di panel ketiga, tetapi kemudian diganti oleh Guntur Hamzah. Alasan penggantiannya karena pihak terkait di dalam panel 3 adalah Partai Solidaritas Indonesia, yang kalau dalam putusan MK Anwar Usman dilarang melakukan proses pemeriksaan perkara yang masih atau berpotensi terjadi konflik kepentingan. Nah, ternyata setelah kami telusuri lebih lanjut dalam proses persidangan, pergantian ini ternyata berdampak pada beberapa hal. Pertama, dampaknya adalah mundurnya panel 1 yang harusnya bisa dimulai pada pukul 8.00, kemudian baru bisa disidangkan di pukul 9.30. Kenapa ini bisa terjadi? Karena tadi Guntur Hamzah yang harusnya menyidangkan lebih dulu di panel 1 kemudian dipinjamkan atau diganti ke panel 3, sehingga di panel 1 harus terhenti karena satu hakim Mahkamah Konstitusinya harus menggantikan Anwar Usman. Nah, ini salah satu bukti bagaimana MK rasanya kurang ya memitigasi resiko terkait dengan proses perselisihan hasil Pileg 2024. Nah, kami menemukan ternyata bukan hanya di perkara itu saja Anwar Usman tidak bisa mempersidangkan dan kemudian harus ada perubahan komposisi hakim. Kami menemukan ada 3 perkara di mana PSI menjadi pihak terkait, itu ada di Provinsi Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Papua Barat. Yang 3 provinsi itu harus disidangkan oleh Anwar Usman. Nah, ini kendalanya. Jadi karena ada putusan MK potensi konflik kepentingan di mana Anwar Usman di dalamnya, akhirnya ada 3 provinsi yang berkaitan dengan Anwar Usman harus ada perubahan dinamika hakim memeriksa di dalam satu panel itu. Nah, ini menunjukkan bagaimana sebetulnya ya potensi konflik kepentingan yang terjadi dalam konteks Anwar Usman masih menyidangkan perkara PHPU Pileg, ternyata dampaknya masih cukup signifikan dalam PHPU. Nah, yang kedua, potensi konflik kepentingan yang kami awasi selama proses dinamika PHPU Pileg adalah ternyata Anwar Usman itu sedang berperkara ya, menggugat ke PT UN soal pemberhentian dirinya sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Nah, ternyata setelah kami proses pemantauan perkara PHPU di Mahkamah Konstitusi dan ternyata ada perkara yang masuk juga ke MK, ternyata ahli yang dihadirkan oleh prinsipal yakni Anwar Usman atau kuasa hukumnya, yaitu Muhammad Ruliandi ya, ahli yang dihadirkan oleh Anwar Usman di PT UN, ternyata adalah ahli atau kuasa hukum KPU di dalam PHPU perselisihan hasil Pileg. Nah, ini menggambarkan bahwa bagaimana potensi konflik kepentingan antara Anwar Usman dengan kuasa hukum atau ahli yang dihadirkan dalam perkara PT UN. Tentu ini sedikit banyak akan mengganggu bagaimana potensi independensi hakim dalam memutus perkara. Tadi Mas Raffi sudah sampaikan, meskipun Anwar Usman hanya menyidangkan perkara di panel 3, tapi 285 perkara akan masuk ke dalam rapat permusyawaratan hakim untuk ditentukan apakah lanjut atau tidak ke dalam proses pembuktian. Artinya, sekalipun ada perkara-perkara yang tidak berkaitan dengan Anwar Usman, ada perkara lain yang mungkin ada kuasa hukum KPU yang juga ahli yang dihadirkan oleh Anwar Usman atau kuasa hukumnya dalam PT UN, dan Anwar Usman masuk ke dalam proses rapat permusyawaratan hakim untuk menentukan apakah perkaranya lanjut atau tidak. Nah, ini satu yang perlu diklarifikasi oleh Mahkamah Konstitusi, apakah perkara-perkara yang diikuti ya oleh Muhammad Ruliandi atau kuasa hukum KPU ini, ketika rapat permusyawaratan hakim Anwar Usman ikut memutus atau tidak untuk perkaranya lanjut atau tidak. Karena kalau Anwar Usman ikut memutus dan di sana ada Muhammad, salah satu ya terduga yang potensial sekali menjadi konflik kepentingan yang merupakan ahli dari Anwar Usman, ikut memutuskan,
maka potensi terjadi konflik kepentingan. Dan ini sesuatu yang tentu menciderai bagaimana kepercayaan publik terhadap independensi atau kemandirian MK dalam memutus perkara PHPU. Nah, kami memotret ada potensi konflik kepentingan dalam konteks Anwar Usman ketika menyidangkan perkara PHPU, baik itu berkaitan dengan PSI atau salah satu kuasa hukum KPU yang juga menjadi ahli yang dihadirkan oleh KPU dan Anwar Usman dalam PT UN. Nah, yang kedua adalah